Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang mengasihi kami senantiasa. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pekerjaan di dunia ini yang gajinya tinggi, tapi dengan resiko yang juga tinggi. Salah satu pekerjaan yang cukup tinggi resikonya adalah petugas instalasi kabel listrik di menara bertegangan tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, ia harus berhati-hati dan siap untuk menghadapi resiko terkena tegangan tinggi. Kalau kita ada di posisi seperti itu, sebagai seorang pekerja kita akan rela melakukan tugas yang diberikan kepada kita, meskipun ada resiko dari pekerjaan yang kita jalani. Nah, Tuhan memberikan kepada setiap kita suatu tugas supaya kita mengalami kehidupan yang diberkati. Deskripsi tugas yang Tuhan berikan sebenarnya tidak sulit. Kalau kita perhatikan kembali 1 Petrus 3 ayat 9, di situ dinyatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa di antara kita yang ingin mengalami hidup yang diberkati? Tentu setiap kita mau mengalami keberkatan dalam hidup kita. Nah, tugas yang diberikan Tuhan kepada kita sebenarnya tidak sulit, asalkan kita menanggalkan ego kita, menanggalkan kesombongan, dan belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk sabar, dan melatih penguasaan diri. Tidak jarang dalam keseharian kita berjumpa dengan hal-hal yang memancing emosi. Ada rekan kerja yang memfitnah kita, ada pengemudi di jalanan yang menyetir dengan sembrono, ada kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang terdekat kita. Bahkan dalam komunitas pelayanan, ada teman-teman di tempat studi kita yang mungkin menyakiti hati kita. Menghadapi itu semua kita punya keinginan untuk membalas. Kata-kata yang kasar kita ingin balas dengan kata-kata kasar. Sikap yang menyakiti kita ingin balas juga dengan sikap menyakiti. Tapi firman Tuhan mengajar setiap kita untuk tidak melakukan yang demikian. Firman Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua dipanggil untuk diberkati. Kalau kita menerima panggilan pekerjaan yang kita lamar, pasti kita sangat senang. Nah, ini lebih daripada itu, kita mendapatkan panggilan dari sorga, panggilan Tuhan, supaya hidup kita diberkati. Job description-nya tidak lain dan tidak bukan dituliskan di sini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Jadi kita perlu menjaga mulut kita, supaya perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang membawa berkat bagi orang lain. Sekalipun orang lain itu menyampaikan kata-kata yang tidak enak untuk kita,
kata-kata yang sinis, yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan, merendahkan, bahkan fitnah, kita harus membalasnya dengan perkataan memberkati. Ketika orang lain mengutuki kita, memperlakukan yang tidak adil kepada kita, sikap kita adalah memberkati mereka. Kalau kita membalas caci maki dengan caci maki, kita turun level yang setara dengan orang yang mencaci maki kita. Kalau kita mengutuki atau menyumpahi orang yang menyumpahi kita, maka level kita menjadi sama dengan orang yang memaki atau mengutuki kita. Level kita adalah sebagai anak-anak kerajaan Allah, anak-anak kerajaan sorga, dan karena itu sikap kita harusnya mencerminkan nilai-nilai kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara diberkati? Mari lakukan tugas yang Tuhan berikan. Jaga mulut kita, perkataan kita. Berkatilah mereka yang mengutuki kita. Jangan mencaci maki orang yang mencaci maki. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Roh Kudus akan memberikan pengertian dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami nilai dan prinsip sebagai anak-anak kerajaan-Mu. Bagaimana seharusnya kami hidup, kami dipanggil untuk memberkati, dan karena itu perkataan kami harusnya adalah perkataan yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang Tuhan berikan. Pimpin kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, masalah apapun yang dihadapi. Lawatlah ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Ada kesembuhan terjadi pada saat ini. Ada pemulihan, ada kelepasan. Ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dalam situasi krisis ekonomi saat ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk mengambil kebijakan yang baik dan yang berguna bagi semua orang. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.